Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Hello Podcast dengan saya Nanda Bunga Haryati. Nah, di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Muhammad Sanaji. Nah, di sini saya bersama Ahmad Abidin Ali sebagai narasumber Hello Podcast kali ini dengan tema Doodle Art. Sebelum kita beranjak lanjut membahas tema tersebut, mari kita mengenal lebih dalam kembali narasumber kita ini yang biasa akrab dengan panggilan Cak Bidin atau Krak, pokoknya lah gitu. Krak mas, bener Krak. Oh, Krak ya Mas. Nama lapangannya Krak. Berarti punya nama lapangan sendiri ya Mas? Iya dong, harus. Ya, kita membacakan riwayat pendidikan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah lulusan SD atau MI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Darul Ulum Rejoso, Tarawan Jombang. Terus setelah lulus SD, beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri Darul Ulum. Setelah itu beliau melanjutkan kembali jenjang pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejujuran Darul Ulum. Oh, berarti ternyata Mas Darul Ulum masih dari Iya dong, dari itu banget ini jiwanya. Enggak bosan Mas di sana 12 tahun. Lebih bosan lihat mas. Bisa awas baru yang tamu. Setelah lulus SMA, beliau berkuliah di Universitas Hasyim Asy'ari. Berarti sama Mas kampus kita ya. Halo Cak Bidin. Hai. Hal apa sih yang membuat Cak Bidin itu tertarik dengan doodle art? Senang mbak. Itu bukan sebuah doodle art. Oh bukan, oh. Tapi itu seni. Seni seperti apa? Seniman minda. Untuk kita pasal. Kamu pernah tertarik gak sama cowok nih? Pernah. Alasannya apa? Biasanya senang, Terus? bahagia, Terus? seperti itu. Terus sekarang suka sama siapa? Itu belum bisa dipastikan sih. Oke. Ya seperti itu juga sih kalau kita suka sama sesuatu kan. Contohnya saya suka sama doodle nih ya. Doodle. Ketika saya gambar doodle, saya senang di situ. Karena apa? Karena seni doodle itu bebas banget. Ketika saya gambar, terus saya buat sendiri, saya simpan sendiri, terus saya merasa puas dan senang. Enak ternyata. Jadi doodle art itu nyenengin bagi saya dan menghilangkan rasa stres. Ketika saya lagi galau, lagi banyak pikiran, hati meronta-ronta, jiwa meraga-raga, gitu ya. Kok jadi curhat sih Mas? Kan kita tanya pengertian kenapa kita berat. Jadi kita nggak bisa menyampaikan melalui mulut, nggak bisa menyampaikan melalui apapun, tapi kita bisa menyampaikan dengan karya. Di situ letak kesenangan dan kepuasan. Terus gimana? Cak Bidin sudah membuat Sebelumnya Mbak tahu doodle nggak? sebuah karya seni yang seperti Apa? membuat gambar-gambar kecil-kecil Kecil gimana? Yang bulat-bulat gitu lah Kak. Bulat-bulat. dan kotak-kotak. Nah, Donat dong. Kotak-kotak SpongeBob dong. Belum tahu ya. Belum. Makanya lihat IG gua. itu mau promosi apa gimana Cak? Bisa jadi. Masuk. Oke, terus. Karya doodle art itu dengan karya-karya kesenian yang lainnya itu apa aja? Karya doodle art dengan karya seni-seni yang lainnya itu apa aja? Kan lukisan yang lain kan banyak lukisan. Jadi doodle art itu sebenarnya seni rupa turunan ya, bukan cabang itu turunan. Jadi banyak sekali jenis-jenis seni, ada seni realis, graffiti, doodle, banyak pokoknya. Apalagi di era yang zaman sekarang ya, banyak banget orang-orang menciptakan hal-hal baru, gambar-gambar baru dan menyebutkan nama itu, nama yang baru juga kan. Jadi kalau bahas tentang jenis-jenis macam-macam kesenian gambar apa ini banyak banget dan bisa jadi nanti
ini jadinya sekolah seni budaya. Kalau dijelasin ada 2D 3D, wow banyak. Ya cukup ya. Saya nggak ngerti yang sana-sana. Saya bukan anak seni cak. Saya juga bukan seni budaya, bolos terus. Aduh. Udah nggak saya jual. Sulit nggak sih membuat sebuah doodle art itu? Sulit. Pernah gambar nggak? Nggak pernah sih, saya jarang. Dulu waktu SD ya? Gambar SD juga gambarnya gunung. Gunung, sawahnya Sawahnya cuma yang gini-gini doang, gunung aja. Ada burung, Pohon. gitu. Pokoknya jalanan lurus lah. Matahari, ceret. Udah Iya, selesai. seperti itu. Kumpulin dapat nilai, udah selesai. Itu doang gambarnya. Pernah kok. Nggak pernah saya. Pernah gambar kan? Ya, pernah, tapi Sulit nonton nggak? dari Google. Sulit nggak gambar? Lumayan. Kenapa? Kenapa kok lumayan? Nah, sedikit kadang tidak sesuai dengan yang digambarkan. Biasanya kita lihat di Google nih, mau gambar ini gitu kan. Ternyata pas waktu kita menggambar itu tidak sama gitu dengan yang kita lihat. Ya nggak apa-apa. Kan emang metode ATM ya, biasanya itu kita menyebutnya metode ATM, amati tiru modifikasi. Ketika Mbak melihat gambar dari Google nih, oh gambar Google misalnya SpongeBob, banyak gambar SpongeBob lagi di kertas yang lain, tapi nyuntul di situ, nggak bakal bisa sama, pasti beda, garisnya itu udah beda. Dan ketika emang pengen banget sama, ya setidaknya garis-garisnya udah sama, terus ukuran, gambar letak-letaknya itu sama. Tapi nanti bakal kena omelan yang punya karya. Biasanya seperti itu, copyright ya, hak ciptanya ini. Nah, biar nggak kena hak cipta, itu bisa dimodifikasi. Misal, SpongeBobnya itu tadi nggak pakai topi, kasih topi. Terus nggak pakai masker, dikasih masker, kan udah beda. Gampang kan? Biar nggak dibilang Iya, copyright. makanya ada ATM itu, amati tiru modifikasi. Doodle art itu biasanya kan dominan dengan warna hitam. Enggak, Enggak ya? berwarna kayak seniman enggak. Aduh, dari tadi nih kayaknya Cabidin gombalin terus deh utang-utang. Apa sih, Mas? Buatnya. Kamu diem dulu. Doodle art itu berarti warnanya, seninya tuh banyak ya? Warna-warni. Warnanya. Ada hitam putih, ada warna-warni, ada cuma kuning aja ada, ataupun hitam putih terus dikasih warna kuning aja juga ada. Tergantung orangnya pembuatnya sih, lebih tertarik ke apa. Biasanya kan sesuai dengan keadaannya dia. Kalau emang keadaannya gembira biasanya warna-warni. Kalau keadaannya lagi racu atau apa, warnanya cuma sedikit dan biasanya agak buram gitu. Kalau hitam putih itu biasanya orang yang nggak punya duit, nggak bisa beli pewarna. Saya tuh, saya banget itu nggak punya duit. Gimana sih agar seseorang itu tertarik membuat sebuah doodle art? Gimana caranya? Seseorang agar tertarik membuat doodle art itu. Kan tidak semua seseorang itu bisa gitu atau tidak suka. Kayaknya pernah jatuh cinta nggak? Tadi bahasa cinta terus nih bahaya. Di seni itu juga harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta nggak akan jadi. Agar bagus ya Iya. Cintanya sampean tuh beda. Bagus. Maksud sampean tuh beda. Ya gimana lah cowok. Gue emang nggak cowok. Boleh. Gimana coba? Biar kamu bisa menarik laki-lakimu, kamu harus gimana? Biasanya sih perempuan kayak dandan ya cek. Iya. Dandan pakai minyak wanginya sebotol. Iya, beda ini ya, beda tema ya. Biasanya kan perempuan gitu cak. Minyak wanginya pakai sebotol. Isi botol baru beli, aduh. Belinya baru lagi disiapin, nah baju digosok dulu sebelum jalan. Biar kelihatan rapi. Tuh kan bener kan cak. Kalau cinta sudah, tapi kalau doodle art gimana cak? Dari pandangan sampean. Kalau kita dulu ini kan pertama kali berdirinya Doodle Art Jombang ini,
kan saya masuk di Jombang Doodle Art ya. Jadi Jombang Doodle Art ini di tanggal 15 apa 05 Mei itu baru berdiri. Tahun berapa itu ya berdiri? Oh, lupa nih. Gua masih kelas berapa itu ya? Kayaknya 2014-an apa 2015? Lupa. Berarti Ya, udah sekitar segitu 7 tahunan lah ya. Iya. Jadi Jombang Doodle Art itu sendiri mengenalkan doodle ke sekolahan, MI, SD, SMP, SMA, MTS, SMA kok MTS ya? SMA, SMK itu melalui sosialisasi. Jadi kita datang ke sekolahan, kita tawarin ke guru seni budaya bahwasanya kita dari komunitas Jombang Doodle Art, bahwasanya kita mau mengenalkan doodle art. Kita melakukan sosialisasi tentang doodle. Jadi kita mengenalkan gambar polanya doodle art itu apa, jenis doodle art itu apa. Jadi dari situ banyak orang yang emang udah tahu doodle itu apa, dan banyak juga yang emang udah gambar doodle dan diserahin ke pacarnya biasanya. Kayak doodle terus dikasih nama Kasih nama pacarnya. pacarnya. Biasanya kan gitu. Ya. Cuma kerapiannya kan masih kurang. Jadi kita di situ lebih mengenalkan juga kerapiannya, bentuk karakter doodle, spesifiknya lah Iya. ibaratnya. Jadi betul itu karakternya banyak. Jadi itu sebenarnya tuh doodle punya ciri khas tersendiri nggak sih ya? Ciri khas apa nih Mas? Untuk kayak membedakan ini karya doodle art apa abstrak kan biasanya punya ciri khas tersendiri. Iya. Jadi maksudnya tuh ciri khas doodle itu dilihat dari mananya? Dilihat dari ini, tai lalat gitu. Itu bukan Itu sampai ciri ya. khas saya. Seni. Itu mah seni dari Allah ya langsung, bukan seni Ini dari dulu saya orang India ini. Dulu di sini, tapi karena keringetan terus, licin kan. jadi kayak gitu. Apa tadi Mas? Banyak kan bercanda nih dulu mah. Ciri khas ini loh, Ciri khas doodle ya. art. Biar bisa itu dinamakan doodle art tuh harus seperti apa? Doodle itu kan hasilnya gambar yang coret mencoret ya, artinya coret mencoret. Tapi awal ketemunya doodle itu di bahasa Jerman itu artinya bodoh. Tapi semakin majunya Jerman akhirnya di ini apa? Coret mencoret itu tadi artinya. Jadi ciri khas doodle itu banyak, cuma coretan gini tuh udah dikira doodle. Dibilang doodle berarti asal coret. Tapi oleh karena itu kenapa adanya komunitas? Nah, komunitas ini juga mengenalkan bahwasanya ciri khas doodle itu ada karakternya sendiri. Kayak lonjongan, buletan, dijadiin satu atau dipisah-pisah itu juga ada. Jadi kalau kita udah lihat gambar doodle berpisah-pisah gini, tapi karakter-karakter itu kita udah ngira doodle. Ya udah. Nah, kalau kayak realis kan gambar muka nih, mukaku digambar itu baru realis. Realis dicampur doodle pun juga bisa. Bisa berarti semua di apa maksudnya? Disatukan bisa berarti. Bagus tapi ini ditata yang rapi. Kalau penataannya kurang rapi nanti bisa rancu. Tapi nggak ada karya yang jelek, bagus semua. Semua bagus. Tergantung lu yang mana. Tergantung orangnya itu di bagian mana. Kayak ciptaan Tuhan ini. Udah ini kita balik ke topik kembali. Sampean terjun ke dunia seni ini udah berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Sebenarnya tahunnya doodle itu semenjak apa? Lupa. Apa ya? Banyak lupanya sekarang ini mah. Ya inilah. Kebanyakan pikiran, beban hidup. Yang gampangnya begini lah, Cak. Sejak kapan sampean tertarik gitu dengan seni melukis lah? Jangan doodle lah. Semenjak SMA, SMK. Di SMK karena saya masuk multimedia dan saya ingin menciptakan animasi, ingin menciptakan apa ya, gambar-gambar, lalu gua gambar ke Photoshop, gua gambar ke Corel. Jadi dari situ saya memang udah suka gambar. Kapan-kapan boleh dijajarin Corel Draw. Nah, nggak bisa. Nggak boleh Photoshop gitu. ayo, tapi udah lupa. Ya. Berarti dari SMA lah ya. Dari SMA udah suka. Terus baru mengenal komunitas doodle satu Ramadan.
Kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa berarti, Cak? Tanya umur lu berapa? Umur saya masih 19 tuh, Cak. Umur gua juga 20. 20 20 lah ya. sisanya. 20 kan saya. 20 sisanya. 20 tambah 5. Ini ngaco banyak. Mungkin pembahasan tentang doodle art cukup sampai sini ya, Cak ya. Oh, masih banyak. Kita mau bahas ini. Bahas apa ini? Mau bahas yang lain lagi. Sampean kan alumni prodi KPI ya. KPI Hasyim Asyari. Seharusnya biasanya kan lulusan komunikasi kerjanya di broadcast ya kan, apa di TV apa di radio. Tapi kenapa sampean memilih membuka usaha kopi? Sebenarnya itu udah sambung pautnya sama KPI. Ini gimana itu? Jawab gak nih? Jawab, Cak. Habis itu Anak-anak udah sekarang masih penasaran kan. Gimana? Maksudnya dari KPI yang biasa megang kamera, apa megang radio mic kayak begini, kenapa bisa langsung beralih ke kopi gitu? Udah bosan. Bosan dari mana ini? Pegang mic gini udah bosan. Pegang kamera gini udah bosan. Pegang laptopnya itu udah bosan. Mau mencari hal yang lain. Maksudnya pertama belajar gitu, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba lu terjun buka toko kopi gitu lah. Maksudnya dengan awal tertarik dengan kopi. Tapi kopi itu tetap masuk ke KPI loh ya. Iya. Kita ngobrol, kita berkomunikasi dengan konsumen. Itu kan komunikasi. Iya. Ketika saya ngobrol sama sampean, ketika sampean beli di tempat saya ngobrol sama sampean, kan interpersonal. Ya, Ketika mereka udah duduk bareng-bareng bersama, kita ngobrol, komunikasi kan. Iya. Berarti di situ lingkupnya komunikasi semua. Maksudnya gini loh, Cak. Kan keahliannya di bidang kalian kan biasanya kita megang kamera KPI. Ya saya juga bisa pegang kamera Iya, megang waktu buat doang. kopi, terus saya pegang kamera, bikin kopi, gua foto, gua video, Buka, bikin buka kan. bikin snap buka. Maksudnya kan biasanya ngegilingnya kan ada pengaturan suhunya beberapa gramnya takarannya itu belajar dari mana? Belajar autodidak apa belajar dari orang? Ya sebenarnya belajar dari orang sih. Awal ngelakuin bisnis ini, kopi ini, bisnis apa usaha sih? Ya Sama bisa nggak? sama aja sih bisnis sama usaha. Kok bisa sama? Kan sama-sama didirikan sendiri. Gak bisa. Terus bedanya Ya apa? beda, namanya bisnis sama usaha. Udah lah. Hanya beda perkataan. Ya beda ini doang lah, beda kata tapi sama-sama satu kalimat. Oh, menurut anda ya. Iya. Coba digaris bawahi tadi ya. Iya. Tadi yang lihat video ini di komen. Komen yang bener bisnis sama usaha. Nanti yang bener dapat hadiah nih, voucher. Voucher Aladin Kopi. Minuman. Aladin Silent Kopi. coffee. Enggak. Di rumahmu. Ya. Tadi kan tanya kenapa kok bisa lari ke dunia kopi? Iya. Ya kan? Jadi saya udah terjun di dunia kopi itu waktu semester 3 itu udah terjun. Semester 3 pertengahan atau 2 enggak salah itu saya jualan jus di Peterongan. Habis itu capek tutup. Terus semester 4 kalau enggak 4 ya pertengahan 3 ya. Pokoknya selesai buka jus tadi baru saya ikut orang-orang bikin company profil, bikin video-video, pokoknya ikut orang-orang production, belajar gitu kan. Kok capek gitu, nggak enak rasanya, kurang nyaman. Ya udah akhirnya banting setir lagi, nyoba kemana-mana. Tapi kalau MC saya tetap masih ada ya, job MC, cuma COVID ini job MC-nya menurun, nggak ada pandangan. Iya. Kalau dulu masih banyak sih yang suruh ini MC nikahan, MC acara, event gitu. Nah, akhirnya di magang, semester magang itu saya kan magangnya di TV. Ketika magang di TV pun saya merasakan di dunia kamera itu kayak gimana, syuting itu kayak gimana, terus radio banyak banget pokoknya, syuting secara live itu gimana. Jadi
nggak ada rasa nyaman gitu. Jadi, terus lulus saya cari-cari kok gini ya, gimana ya? Masih bingung ya. Iya, terus saya ngopi di Jombang, pakai Vietnam Drip nih. Vietnam Drip kan, gua baru pertama kali tuh minum Vietnam Drip banget. Vietnam Drip gimana sih? Nyampe meja, gua lihat ada dripnya kan. Iya. Jadi dripnya gini, ini minumnya gimana? Ini coba. Ya Gua biasa liatin aja, biasa minum kopi sasetan ya. Iya. Jadi gua liatin aja, kok menarik gitu. Jadi rasa keinginan Rasa tahu ingin saya tahunya lebih dalam. kepo banget. Ingin tahu Keponya sama banget kepo lah. apa bedanya? Sama kepo itu bahasa gaul mungkin. Oke, masalah Apa perlu digarisbawahi lagi? bisa. Jadi saya lihat ini ngaduknya gimana, coba ada susunya, terus atasnya kopi. Kopinya nggak pakai ini ya, apa letek. Apa bahasa Indonesianya? Taplak. Hah? Nggak pakai taplak. Taplak. Iya. Taplak itu apa? Alas Tasa itu meja. alas ini loh, alas Bukan, gelas. letek itu loh. Ampas. Oh, Ampas kopi. Gimana sih lu bahasa Indonesia nilai lu berapa? orang Jakarta sih. Orang Jakarta bingung tahu ya ya. bahasa Jawa. Jadi ya ada ampas kan, jadi adanya susu sama kopi. Jadi ketika mau saya aduk, saya bingung ini tempat dripnya ini gimana cara mindahinnya. Saya buka atas kok kopi doang, terus mau tak buka bawah takut jatuh semua. Bingung gua, lihat samping kanan kiri. Untuk nggak ada yang lihat ya udah tak buka aja biar nggak malu kan. Iya. Ntar kalau saya buka tumpah malu kan, untuk ngosong. Jadi saya buka, oh gini baru tahu itu. Jadinya penasaran kan, akhirnya keliling-keliling Menjagung gitu. Di Menjagung ada event namanya Sholawat Air Hujan gitu kan. Jadi ketika Sholawat Air Hujan itu saya tahu tentang kopi lagi dari teman saya. Setelah itu event lagi, beda event, di event Ramadan waktu itu ya, di Taman Menjagung. Event Ramadan itu kita kerjasama sama orang-orang, akhirnya saya kenal sama orangnya yang owner kopi salah satu di Menjagung. Akhirnya saya tanya-tanya kan, tanyain banyak sekali tentang kopi, terus belajar ini itu gimana. Ini orangnya juga terbuka, jadi enak, sama-sama enak. Akhirnya saya di situ terus belajar. Terus diajak orangnya keliling ke Mojokerto, ke Jombang, mana-mana, ke Malang, ngincipi kopi, Kopi doang itu muter-muter. Berarti awal-awal sampean ngerasain selain kopi saset di Jombang itu, Jombang Kota. Bener-bener ngerasain awal-awal. Baru itu pertama kali, lagi pusing-pusingnya, lagi galau-galaunya kan. Itu kalau habis diapain aja? Nggak tahu, kelihatan Pak. Habis di ghosting kan. Ghosting. Berarti habis mulai dari situ sampean mulai tertarik lah ya. Nyari orang-orang yang dalam pecinta kopi, yang punya usaha lah ibaratnya. Sampean nyari urak lah dalamnya ibaratnya. Orang-orang berdalama kopi itu seperti apa. Berarti belum lama ya? Belum lah, masih 1 tahun setengah kayaknya. 1 tahun 2 tahun ini lah ya, Cak. Jadi ya gitu sih, enak banget pokoknya, nyaman gitu. Jadi sekarang kalau untuk syuting atau video atau foto tuh ya kalau ada orang yang ingin ya Kalau ada orang yang minta tolong lah manggil baru. Berarti sekarang udah buka usaha kopi di Cukir Gang 3. namanya apa tuh, Cak? Aladin Coffee. Ya Jadi mungkin mampir ya. orang-orang Jombang yang berdomisili Jombang lah bisa mampir ke tempat kopinya Cak Abidin di Cukir Gang. Salah nama Mas. Krak. Pokoknya nggak tahu, pokoknya ada nama panggungnya itu Mas, tadi Krak pokoknya namanya. Salah Mas. Kraken. Nggak tahu Krak dari mana sih, juga bingung itu. Ya, Kraken itu awalnya dari film One Piece ya. Tahu kan film One Piece? Nggak tahu Mas, saya bukan ibu Cak. Enggak tahu kan teman Pak yang kita nonton bareng waktu itu. Pernah ya? Belum. Halo berarti. Boleh. Jadi nama Kraken itu saya ambil dari gurita besar atau monster laut yang ada di film One Piece. Monster laut, tapi jenisnya gurita. Besar banget. Tentakelnya. Jadi saya tertarik gitu kan. Gambarku kan banyak yang gurita waktu itu kan.
Jadi sebelum COVID itu gambar gua gurita tapi pakai masker terus. Dari awal ketika saya pameran itu gambar saya juga emang gurita kan, pakai masker gitu. Terus saya tulis Kraken. Jadi Kraken ini nama lapangan ketika saya bikin karya atau ketika saya vandal ke tembok-tembok. Berarti sering vandalisme juga. Enggak, jangan ditiru. Nggak boleh, nggak baik lah itu. Tapi kalau tembok kosong nggak boleh. Berarti tembok Aladin banyak yang kosong boleh dong. Oh udah ada itu, Tiga Udah gambar penuh. ya. udah penuh namanya Kraken. Saya juga bingung tuh kenapa jadi kerak gitu. Kerak kan sebenarnya biasanya kayak kotor-kotoran gitu ya. Krak itu sobek. Itu kerak, ya, bukan kerak. Kan Mohon bisa maaf. krak. Iya. Kalau sobeknya keras kan, nah, Monggo, saya sampean wes. Sampai naik dewe ae. terus gimana nih? Banyak suka dodol nggak? Mencoba. Coba suka. Mungkin mencoba mencintai sampean ya. Mencoba untuk Coba tuh. melukis sebuah Idul Adha. Oke. Lukis buat dodol. Gimana tuh caranya? Boleh dong diajarin. Senang sekali narasumber kita kali ini. Ini ya, ini mikrofon ini pun bisa jadi dodol. Kasih aja mata, Kasih mulut. udah dodol. Karakter. Cuma satu karakter. Tapi jenisnya jenis mikrofon. Bisa juga diubah jenis mikrofon ini. Kasih ini apa? Telinga. Tanduk. Tanduk itu juga bisa. Gampang dodol itu. Yang susah itu Ya justru apa sih? mager. Mager. Ngelawan magernya ya. Ya mau mager. Tapi ayo gambar bareng, berkarya bareng. Enak ya? Ya gimana ya? Ketika kita berkarya dan dilihat oleh orang lain, itu rasa bangga kita itu gimana ya? Gak bisa diungkapin. Susah deh. Iya susah. Gak sama kayak aku mencintai dia kan. Larinya ke bucin lagi emang ini. Bahagia banget, tapi Suasana ketika ini. karya saya dilihat oleh orang lain atau dibeli sama orang lain itu rasanya ada kepuasan Iya. tersendiri lah dari karya yang kita buat. Dan kan ketika kita menjual sesuatu pastinya barang itu harus bermanfaat kan buat orang lain, buat pembeli. Ketika barang itu nggak manfaat, buat apa dibeli sama orang itu, ya kan? Iya, benar. Nah ketika karya saya terjual, berarti kan manfaat buat dia. Berarti oh lihat karya gua, dia udah ini, udah senang, udah rasanya otak itu bisa fresh gitu kan. Terpesona. Cuma gara-gara karya gua ini. Nah, Udah seneng banget kan. Itu mah, ayolah berkarya. Nanti kalau emang udah berkarya, buatlah pameran-pameran kecil-kecilan. Khusus buat pameran sendiri nggak apa-apa, namanya pameran tunggal. Tapi kalau buat pameran komunitas atau emang pameran kelompok kalian ya nggak apa-apa gitu. Enak banget pameran itu. Karya kita didatangi banyak orang ya kan. Keren. Dilihat sama orang banyak, difotoin, cakep kan? Ayolah berkarya. Makanya saya dari dulu nggak pernah tertarik gitu. Kalau dengan sendiri paling nggak bisa gambar. Lu sih, lu harus kalau di dunia gambar nih ya, enaknya itu kita bebas. Bebas mengapresiasikan gitu. Seniman itu emang bebas. Tapi saya bukan seniman ya kan? Iya. Saya belum jadi seniman. Merendah diri banget. Buat apa sih? Berarti ini. Saya nggak bisa ya. Saya udah jarang gambar kan, saya bukan seniman. Jadi ketika kita gambar itu emang harus bebas, harus liar. Semakin liar kita, semakin beda gambar kita sama orang lain. Lihat aja banyak sekali lukisan-lukisan yang hampir sama kan sama lukisan orang lain, banyak kan. Banyak biasa. Berarti itu emang kurang liar. Orang liar. Iya. Berarti Kalau emang pengen gambarnya beda harus lebih liar lagi. Lihat lukisan orang lain. Oh ini gini. Jadi biar beda, harus ini. Udah
dihaluin dulu aja, nanti ketika udah di rumah kita ciptain haluan itu langsung. Nggak tahu tapi Sering itu banget ya. mungkin belum waktunya, mungkin nanti nggak tahu kapan, tapi Ya kalau emang nggak punya bakat mengarah ke sana ya nggak apa-apa. kan setiap orang Saya mempunyai bakat Saya sendiri. nggak maksa, tapi saya harus memaksa kalian untuk tetap berkarya. Karya kan banyak. Iya, bukan hanya dari seni lukisan, Iya. dari yang lain. Gitu. Ya mungkin cukup lah, Cak. Ya kalau cukup ya udah. Iya, mungkin kan saya Tapi juga. sebelumnya ini kan doodle ini kan Iya. kita di area lingkup Jombang. Ah, Jadi kalau emang suka doodle, ayo jangan lupa gabung ke Jombang untuk Doodle Art. komunitas. Langsung aja follow IG-nya Jombang Doodle Art. Nanti bakal saya follow. Bukan saya adminnya. Nanti ada di deskripsi. Iya, banyak banget event-event Jombang Doodle Art ya. Jadi untuk bulan ini kita emang berhenti vakum untuk event karena COVID kan. Terus kalau untuk kegiatan bulanan itu ada juga meet up itu nanti kita gambar bareng, kita jelasin doodle apa, terus ini gambarnya bagaimana gitu. Jadi kalau event kita udah banyak juga sih, kita juga ke sekolah-sekolahan tetap misalnya itu ketika sekolah udah masuk nanti kita juga menerima workshop tentang doodle dimanapun, di TPG atau di apapun itu pokoknya di sekolah-sekolah. sekolahan, pokoknya di tempat-tempat tempat pendidikan yang gampang ya. di yayasan juga bisa. Kan yayasan tempat pendidikan, Sampai Cak. yayasan Jatu itu juga. Nah, buat teman-teman nih yang suka berkarya, membuat lukisan atau membuat doodle art, nah itu bisa bergabung di komunitas doodle art. Jombang Doodle Art. Jangan lupa follow IG-nya Jombang Doodle Art. Nanti ada di bawah ini pokoknya. Sini. Terima kasih kepada Cak Didin Ya. Terima kasih buat apa, Mbak? untuk menjadi narasumber podcast kali ini. Siapa yang jadi narasumber? Kita ngobrol biasa. Aja lu mah. saya. Nah, ya, mungkin cukup ya, Cak. Terima kasih atas ilmu-ilmunya lah yang sudah disampaikan kepada kita. Gak ada ilmunya ini tadi. Gak ada sama sekali. Ini atas pengalaman sampean lah intinya. Gak ada pengalamannya juga. Cukup lah sampai di sini. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi